Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya inilah yang pertama kali buat saya paling tidak Saudara, ibadah Jumat Agung dengan tidak ada di dalam gereja, dalam gedung gereja, tetapi seperti ini. Dengan Anda dan saya berjumpa, bertatap muka lewat online, lewat gadget Saudara, lewat televisi mungkin. Tapi Saudara, saya percaya Saudara, tidak hadirat Tuhan tidak bisa dibatasi oleh hal-hal yang demikian. Dia bisa hadir karena dia adalah maha hadir. Bisa katakan amin. Puji Tuhan. Baik, saudara yang dikasihi, untuk bisa mengerti Jumat Agung, saya percaya saudara, tanpa kematian Kristus dan kebangkitannya, kekristenan tidak ada artinya. Itu sebabnya saya selalu katakan bahwa Yesus bukan tokoh agama semata-mata. No. Dia bukan tokoh agama semata-mata. Tapi dia adalah Tuhan yang menjadi manusia, yang menebus dosa manusia. Dia hidup bukan hanya waktu itu, dia hidup sampai hari ini. Itu sebabnya saudara, untuk memahami Jumat Agung, kita perlu ataupun peristiwa penyaliban, kita perlu mengerti dari awal penciptaan. Kenapa dari awal penciptaan sampai ada planning, ada rencana yang namanya Jumat Agung, Yesus harus mati di atas kayu salib. Semakin Anda mengerti dari awal penciptaan, semakin baik saudara. Itu sebabnya tema khotbah saya hari ini adalah The Creation. Bagaimana saudara dan saya mengerti ciptaan. Kenapa? Awal dari segala sesuatu itu sangat penting. Kenapa? Karena ini merupakan kenapa kita membuat rencana, kenapa kita bertindak, kenapa kita melakukan, itu ada awalnya. Karena itu saudara, semakin Anda ngerti awal penciptaan manusia di Taman Eden, semakin kita akan menghargai kenapa Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus mati di atas kayu salib. Saudara yang dikasihi, mari saya mau ajak saudara untuk melihat slide yang pertama. Slide yang sebelumnya, tapi kita baca satu ayat dulu saudara. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kejadian 1, 26, 27. Saya bacakan. Kejadian 1, 26, 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, di awal manusia diciptakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Coba katakan sama saya, segambar. Katakan serupa, yes. Saudara, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Inilah titik awal. Berarti waktu manusia ada, dia adalah cerminnya Tuhan. Kira-kira begitu saudara. Kalau Anda melihat cermin, maka apa yang ada di cermin itu adalah saudara. Betul atau tidak? Nah, yang namanya segambar dan serupa dengan Allah, berarti Anda dan saya manusia pada waktu penciptaan adalah cerminnya Tuhan. Dengan demikian saudara, manusia merupakan wakilnya Allah di Taman Eden. Wakil yang mempunyai keserupaan dengan Allah dan memiliki kuasa Allah. Dahsyat itu. Nah, kalau Anda bisa mengerti itulah titik awal manusia, maka Anda mesti tahu Anda diciptakan, saya diciptakan seperti itu. Manusia ada seperti itu. Jadi saudara, wakilnya Allah sebagai cerminnya Allah yang ada dalam keserupaan dengan Allah dan penuh dengan kuasanya sendiri. Kuasa Allah maksud saya. Oleh karena itu saudara, Anda mesti paham betul bahwa Anda manusia waktu ada tinggal bersama dengan Allah, memerintah bersama dengan Allah. Haleluya. Bukan cuma sebagai wakil Allah, bukan cuma mempunyai keserupaan dengan Allah, bukan punya kuasa Allah, tapi bersama dengan Allah, memerintah. Coba katakan bersama Allah. Yes, sekali lagi bersama Allah, memerintah. Ya, berarti manusia diberikan kesanggupan, kemampuan untuk memerintah bersama dengan dia. Wow. Oleh karena itu kalau Anda bisa melihat seperti ini, berarti sebenarnya kita ini dahsyat. Coba bilang dahsyat. Coba sekali lagi dahsyat. Oh ya, makanya saudara, sebelum manusia ada, Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Di hari pertama sampai hari kelima. Untuk apa? Untuk mempersiapkan yang diperlukan oleh manusia untuk memerintah. Jadi manusia tidak perlu bergumul,
Manusia tidak perlu lagi saudara hidup dalam ketakutan, kebingungan. Karena dia mempunyai posisi yang sudah benar di mata Tuhan. Dia punya kuasa, dia serupa dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi, saya percaya itu maksud Allah menciptakan manusia. Tapi sayang, Adam saudara melakukan satu tindakan yang salah. Dan dia mengambil buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang seharusnya tidak diambil. Justru yang dilarang diambil. Nah ketika manusia memakan buah ini, maka buah pengetahuan yang baik ini mematikan. Itu sebabnya saudara, sejak itu manusia jatuh dalam dosa. Anda mesti mengerti saudara, apa yang terjadi setelah itu. Kenapa saya mesti ceritakan ini, supaya kita tahu kenapa dia mati dari salib, tujuannya untuk apa. Karena di titik awal Anda dan saya dahsyat penciptaan Tuhan. Kejadian saudara dan saya dahsyat. Bisa katakan amin? Nah saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa, kita melihat ada beberapa akibat dari manusia jatuh dalam dosa. Yang pertama, manusia kehilangan kemuliaan. Manusia kehilangan kemuliaan Allah, kehilangan kerajaan dan kuasa Allah. Kenapa? Saudara Anda tahu Roma 3:23, kita nggak usah buka ayatnya. Karena semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah ketika dia jatuh dalam dosa. Yang menyelubungi dia, yang awalnya Adam melihat Hawa bukan telanjang. Hawa melihat Adam tidak telanjang karena mereka diselimuti oleh kemuliaan Allah. Tapi ketika kemuliaan Allah hilang dari mereka, mereka melihat ketelanjangan. Mereka melihat kedagingan manusia itu. Dan bukan cuma itu, karena waktu awal diciptakan, manusia bersama Tuhan memerintah. Berarti saudara ada kerajaan, ada kingdom. Karena itu adalah Allah, Kristus, Tuhan, Bapa adalah Allah, adalah Raja. Yesus adalah Raja. Itu sebabnya saudara bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah, tapi kehilangan kerajaan dan kuasa Allah. Manusia jatuh sehingga manusia jadi powerless. Manusia kehilangan teritori. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Yang ada adalah dirinya sendiri sekarang tidak lagi serupa dengan Tuhan. Halo? Yang kedua, ketika manusia jatuh dalam dosa, posisi manusia bergeser. Posisi manusia tidak lagi bersama dengan Tuhan. Dia mulai menjauh dari Tuhan dan dia akan melihat tidak seperti Tuhan melihat. Sadarkah Anda saudara, ketika Anda tidak ada dalam posisi yang sama, Anda bisa melihat yang berbeda. Ya, saudara banyak kali kalau Anda pergi ke suatu tempat misalnya, Anda melihat pemandangan, ada satu titik spot di mana kalau Anda berdiri di situ, Anda akan melihat pemandangan yang indah. Tapi kalau Anda tidak di titik itu, Anda nggak akan pernah bisa melihat yang baik. Ada spot terbaik di sana, betul? Nah ketika Anda di spot terbaik di sana, itulah posisi Anda untuk Anda bisa melihat. Tahukah saudara yang dikasih Tuhan, ketika manusia kehilangan posisinya dan bergeser dari Tuhan, dia tidak bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Dia tidak bisa mengerti. Itu sebabnya saudara, ketika Anda membaca kitab Wahyu, jelas dikatakan saudara, ketika itu saudara Yohanes menceritakan kesusahannya. Tapi sementara dia mendengar suara yang seperti bunyi sangkakala ada dari belakangnya. Artinya apa? Suara itu membelakangi dia. Tapi ketika dia kembali posisinya dia melihat, ternyata itu adalah Kristus. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, hati-hati jangan sampai posisi saudara dan posisi saya bergeser. Katakan amin. Yang ketiga, manusia ketika jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Kondisi bumi menjadi terkutuk. Bukankah Tuhan bilang terkutuklah bumi karena engkau? Curse is the ground for thy sake. Tuhan mengutuk bumi ini sehingga bumi menjadi terkutuk. Dan karena bumi terkutuk, manusia harus berupaya dengan berpeluh, dengan susah payah mencari rezekinya. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia bukan cuma powerless, tapi dia harus survive dengan kekuatannya sendiri. Kecuali dia kembali kepada Tuhan. Sehingga dia harus mengikuti apa yang namanya bumi terkutuk. Dia mencari sumber-sumber dari bumi yang terkutuk. Makanya susah payah, dengan berpeluh, dia akan alami itu. Dan yang keempat yang kita bisa lihat ketika manusia jatuh dalam dosa adalah iblis mempunyai akses. Iblis mendapatkan akses ke dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau Anda bisa melihat 4 hal ini yang terjadi adalah iblis bisa mendapat akses ke dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Jadi kalau Anda melihat 4 hal ini, makanya manusia menjadi lemah. Betul nggak saudara? Padahal di awalnya manusia itu sebagai wakilnya Allah, cerminnya Allah, serupa dengan Allah,
punya kuasa, memerintah bersama dengan Allah, dahsyat. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kemuliaan hilang, kerajaan hilang, kuasa hilang, posisi bergeser, bumi menjadi terkutuk, saudara. Dan untuk mendapatkan kehidupan tiap hari dia harus dengan berpeluh, dengan susah payah mendapatkan rezeki. Itu sebabnya bumi tidak bisa lagi menjadi andalan manusia, tapi Tuhan adalah andalannya. Halo, ada amin saudara. Dan bukan cuma itu sekarang, iblis punya akses. Karena Adam memberi akses itu. Pintu masuk ada. Makanya Paulus berkata jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena sekali diberi kesempatan dia akan masuk. Karena dia punya akses. Hari ini saya mau ajak saudara, kalau Anda melihat ini, apa yang terjadi? Maka sejak itu, haleluya. Perhatikan baik-baik. Sejak itu, kehidupan manusia yang harus dijalani dengan berpeluh dan susah payah. Makanya kalau Anda keringetan, Anda ingat ini akibat dosa. Haleluya. Bapak ibu saudara, Anda mesti mengerti apa yang terjadi setelah itu. Saya melihat manusia menjadi rentan. Manusia menjadi rapuh. Rapuh terhadap penyakit. Rapuh terhadap iklim. Rapuh. Rapuh dan menjadi kesusahan. Manusia menjadi rentan. Makanya Anda lihat hanya dengan virus corona, manusia rapuh, terlihat sekali fragile. Saya pernah khotbahkan itu, saudara. Betul nggak, saudara? Manusia menjadi fragile, manusia menjadi gampang hancur. Kenapa bisa demikian? Karena dosa masuk. Kekuatan dosa itu mengikuti manusia. Dan apa yang terjadi setelah manusia dalam dosa, jatuh dalam dosa? Dia bukan hanya hidupnya rapuh. Manusia mulai membangun dirinya dengan sebuah substansi. Coba katakan sama saya, substansi. Yes, substansi, tapi substansi yang merupakan substitusi. Coba katakan substansi, tapi substitusi. Ya, sekali lagi, substansi, tapi substitusi. Jadi manusia mulai membangun sebuah substansi yang merupakan substitusi atau pengganti dari apa yang Tuhan sudah sediakan. Manusia ketika jatuh dalam dosa, dia membuat cawat dari daun pohon ara. Substansi yang merupakan substitusi, pengganti dari Tuhan. Halo? Padahal Tuhan mau membuat cawat dari kulit binatang. Dengar baik-baik saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia mencoba membangun dirinya dengan sebuah substance, sebuah substansi yang berasal dari bumi yang terkutuk ini. Yang menjadi substitusi dari apa yang Tuhan sediakan. Itulah sebabnya kenapa saudara manusia hidup menjadi nggak ngerti mau kemana. Manusia hidup menjadi tidak aman. Karena dunia yang terkutuk ini tidak aman. Bumi yang terkutuk ini. Tanah yang terkutuk ini. Dan bukan cuma itu saja, hubungan dengan Allah menjadi terputus. Maka ketika sumbernya terputus, segala-segalanya jadi bingung. Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan. Ketika sumber utamanya Tuhan terputus. Mau tidak mau sekarang manusia harus survive. Harus bisa hidup. Harus bisa bergumul dengan hidup. Dengan apa yang tersedia di bumi ini. Padahal tanah terkutuk. Anda jangan heran sekarang kenapa manusia hidupnya menjadi kacau. Hidupnya menjadi tidak tenang. Hidupnya penuh dengan ketakutan. Hidupnya penuh dengan kegelisahan. Hidupnya menjadi tidak punya arah. Karena ketika manusia jatuh dalam dosa seperti itu. Dan bumi sudah sekian ribu tahun. Bapak ibu saudara yang dikasihi, saya mau ajak saudara mengerti betul. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan tahu manusia tidak punya kemampuan untuk itu. Manusia sudah terlanjur jatuh dalam dosa. Terlanjur hidupnya rapuh. Tidak tahu lagi apa yang dia mesti perbuat. Saya berharap ketika engkau mendengar ini Anda harus mengerti bahwa kesempatan untuk Anda melihat Jumat Agung ini menjadi Jumat Agung yang berbeda dari yang lain. Supaya engkau tahu bahwa hidupmu tidak menjadi seperti yang harusnya sekarang ini. No, tapi Anda harus hidup seperti apa yang Tuhan sudah rencanakan dalam hidupmu. Yang setuju sama saya boleh katakan amin. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan. Akhirnya Allah harus membuat sebuah planning.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, bagaimana untuk mengembalikan mereka kepada posisi awal? Nah ini saudara, itu dahsyatnya Jumat Agung. Itu dahsyatnya kehadiran Tuhan Yesus. Kalau Anda ngerti ini, Anda tidak akan menjadikan Jumat Agung hanya sebuah ibadah biasa. No. Anda tidak akan menjadikan perjamuan kudus hanya sebuah ritual belaka. No. Saudara, makanya manusia ini bisa mengalami kembali pemulihan dari awal. Bisa nggak? Bisa. Melalui siapa? Melalui Yesus. Makanya terjadi yang namanya inkarnasi. Coba katakan inkarnasi. Ini bukan reinkarnasi tapi inkarnasi. Sebuah istilah inkarnasi adalah Tuhan, dalam hal ini adalah Yesus, menjelma menjadi manusia. Hidup di antara manusia. Mengalami proses kelahiran sebagai manusia tanpa dosa. Tetapi dia juga adalah Allah sepenuhnya. Saya ulangi saudara, inkarnasi adalah ketika Tuhan, yaitu Yesus, menjelma menjadi manusia, 100% manusia, hidup di antara manusia, lahir sebagai manusia tanpa dosa, dan dia adalah Allah sepenuhnya. Jadi saudara yang dikasihi, untuk bisa berkomunikasi dengan manusia, untuk bisa menebus dengan manusia, maka dia harus menjadi sama dengan manusia, tetapi punya kekuatan untuk bisa mengangkat manusia kembali kepada posisi semula. Haleluya. Coba bilang, Allahku dahsyat. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, kita harus bersyukur dengan Jumat Agung ini. Kita harus bersyukur dengan kematian Yesus. Kita harus bersyukur dengan Paskah nanti. Kebangkitan Yesus. Karena tanpa kematiannya, tanpa kebangkitannya, kita akan hidup di dalam kehancuran. Bapak Ibu, mari kita belajar saudara. Apa sih yang terjadi melalui kematian Yesus sebenarnya? Apa yang terjadi ketika dia mati di atas kayu salib? Selain dia berkata sudah selesai, apa yang terjadi? Kita akan melihat saudara, yang pertama yang terjadi adalah, saya akan sampaikan saudara supaya saudara nangkep baik-baik. Belajar baik-baik, Jumat Agung bukan hanya sebagai ibadah biasa. Bahwa akan terjadi transaksi pertukaran. Waktu dia ada di atas kayu salib terjadi transaksi pertukaran. Hukuman ditukar dengan kelepasan. Manusia yang harusnya dihukum terjadi pelepasan. Saudara yang dikasih Tuhan, kematian diganti dengan kehidupan. Dia datang membawa kehidupan. Kehidupan yang berkelimpahan. Maka itu saudara, segala dosa dan kutuk itu ditanggungnya oleh dia. Terjadi pertukaran, hidupnya, kemerdekaannya dikembalikan kepada saudara dan saya. Yohanes 3, 16 dan 18 sampai 18. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 3, 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Jadi saudara, ketika dia mati di atas kayu salib terjadi pertukaran. Bukankah itu dahsyat? Makanya Tuhan berkata bahwa keselamatan tidak bisa diperoleh dengan perbuatan kita. Kita terima. Terjadi barter. Kehidupan dia dengan kehidupan kita. Dahsyat saudara. Manusia tidak punya kemampuan untuk menyelamatkan dirinya. Manusia tidak punya kemampuan untuk melepaskan dirinya dari hukuman. Dia harus mati di atas kayu salib. Dia membuka jalan buat saudara. Dia memberi jalan buat saudara. Dia memberi kelegaan buat saudara. Sehingga dengan demikian saudara terjadi pertukaran. Yang harusnya kita dihukum. Tapi sekarang kita memperoleh hidup yang kekal. Yang harusnya saudara kita ada dalam kematian kekal. Sekarang kita terima hidup yang kekal. Bukankah ini dahsyat? Bukankah ini mujizat? Bukankah ini sebuah kebaikan? Bukankah ini kasih karunia Tuhan? Tanpa perbuatan kita, bukan perbuatan baik kita yang bisa menyelamatkan kita. Siapa saudara? Anda yang sedang menyaksikan acara ini di rumah Anda. Siapa saudara? Anda pikir Anda bisa menyelamatkan dirimu di hari-hari seperti sekarang? Hanya Tuhan. Katakan amin. Itulah yang pertama, kenapa dia mati dari kayu salib. Apa yang terjadi? Yang pertama kita harus mengerti terjadi pertukaran. Coba katakan terjadi pertukaran. Yes. Pertukaran saudara, di mana Anda menerima.
Luar biasa. Yang harusnya kita mati, yang harusnya kita dihukum, ditukar sama dia. Sejak itu saudara, kalau dia mati di atas kayu salib, siapa yang percaya kepadanya tidak dihukum. Wow. Saya berharap kalau Anda pun hari-hari ini masih ragu-ragu dengan keselamatanmu, ragu-ragu dengan imanmu pada Yesus, percayalah hari ini kesempatan untuk akan melihat terjadi pertukaran. Itu sebabnya. Ada orang berkata sama saya begini, yang lebih menakutkan bukan virus corona, dan juga bukan ketakutannya. Tapi yang menakutkan adalah, yang lebih mengerikan adalah, mati karena virus corona ini tanpa Tuhan. Karena ketika kita mati tanpa Tuhan, kita nggak tahu kemana. Tapi kalau kita mati bersama dengan Tuhan, kita tahu alamat kita. Bisa katakan amin. Itu sebabnya saudara, orang yang percaya kepada dia, kalaupun harus mati oleh karena persoalan, bukan cuma karena virus corona saja, tapi karena faktor yang lain, dia pindah alamat. Dia masuk kepada kemuliaan. Dia masuk kepada kehidupan kekal. Dia masuk pada kehidupan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Bersama dengan Tuhan. Wow. Siapa yang gak kepengen seperti itu, saudara? Itu sebabnya dia datang memberikan Anda hidup. Itulah yang pertama, saudara. Kenapa dia dengan kematian dia di atas kayu salib, apa yang terjadi buat kita? Terjadi pertukaran. Yang kedua, ketika dia mati di atas kayu salib, apa yang terjadi? Maut dan sengat maut dikalahkan. Tahukah saudara, sebelum kita menerima Kristus, kita akan mati dan mati dalam mati kekal. Maut menekan kita. Dan sengat maut itu yang membuat kita maut adalah dosa. Tetapi ketika dia mati di atas kayu salib, maka segala kekuatan maut, sengat maut, dosa dikalahkan. Dan tersedia kehidupan kekal selama-lamanya. Makanya saudara, ada seorang hamba Tuhan bernama Billy Graham. Dia pernah berkata begini kepada anak-anaknya sebelum ketika dia belum meninggal tentunya. Dia berkata, kalau engkau mendengar papamu meninggal, jangan pernah percaya. Karena papamu tidak pernah meninggal. Wow. Anaknya bertanya, bagaimana bisa? Ya, karena aku akan punya kehidupan yang kekal yang tidak akan pernah habisnya. Bersama dengan Tuhan. Tidak mati, dia bilang. Jadi kalau kamu dengar papamu mati, papamu gak mati. Papamu hidup dalam kehidupan yang berbeda. Wow. Coba katakan, wow. Dahsyat itu saudara. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56. 1 Korintus 15, 54 sampai 56. Perhatikan baik-baik. Dan sesudah yang dapat binasa, mengenakan yang tidak dapat binasa. Tubuh yang binasa ini mengenakan yang tidak binasa, yaitu dari Tuhan, hidup yang dari Tuhan. Dan yang dapat mati mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita bisa mati secara fisik tapi kita tidak pernah mati. Kita hidup. Makanya saudara, orang yang mati dalam Tuhan adalah orang yang mati tidak di dalam ketakutan. Tahukah saudara, ada banyak orang takut mati sampai matanya mendelik. Tahukah saudara, orang yang begitu mengerikan menghadapi kematian. Orang yang dalam Tuhan tidak takut dalam kematian. Bukan berarti dia mau cari mati konyol. Enggak juga begitu saudara. Oh, karena saya enggak takut mati, saya terajang terus. Oh, enggak gitu, bukan begitu maksudnya. Tapi kalaupun kita mati, kita tidak takut mati. Bahkan, kalaupun keluarga yang ditinggalkan, dia tidak perlu say goodbye. Buat orang yang sudah meninggal, kita tidak perlu berkata say goodbye. Karena akan ketemu lagi suatu ketika. Halo? Amin. Kenapa? Kita akan ketemu lagi dalam kehidupan yang berbeda. Bersama lagi. Kita bisa bersedih sementara karena yang fisik gak ada lagi. Tapi kita tahu bahwa dia sudah ada di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena itu saudara, maut telah dikalahkan. Jadi kita gak perlu takut. Banyak orang takut mati saudara. Serius takut dengan kematian. Seorang dokter pernah berkata begini. Dia cerita sama saya, seorang hamba Tuhan. Dia kalau ketemu pasien, dan dokter ini bilang, secara kedokteran udah angkat tangan. Tahu nggak dia bilang? Banyak pasien yang bilang begini, dok, saya belum siap mati. Saya belum siap menghadapi kematian. Saudara, anak Tuhan, dimanapun Anda berada yang percaya kepada dia,
dalam kuasa kematian di atas kayu salib, maut telah dipatahkan. Sengat maut, dosa telah dikalahkan. Yang ada adalah kehidupan. Makanya Paulus berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kenapa mati keuntungan? Karena dia pindah bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Naik level. Oh haleluya. Saya berharap saudara pesan ini mengingatkan kepada saudara untuk tidak pernah takut dengan kematian. Karena maut telah diputuskan. Engkau tidak akan mati dalam kematian kekal. No. Tidak akan mati dalam penghukuman. No. Tapi akan hidup dalam kehidupan yang kekal selama-lamanya. Yang setuju sama saya teriakan amin. Haleluya. Ini adalah kemenangan yang dahsyat saudara. Yang ketiga. Terus saudara ayatnya saya baca lagi ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa itu hukum Taurat. Jadi saudara sengat maut telah dikatakan maut di mana engkau? Paulus menantang maut di mana? Karena aku tidak bisa dikuasai oleh maut lagi karena aku sudah punya hidup yang kekal. Dahsyat. Haleluya. Katakan amin. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Yesus mati dari kayu salib? Yang ketiga jelas di sana dikatakan membinasakan perbuatan iblis. Yesus datang untuk menghabiskan, untuk membinasakan sebuah perbuatan iblis. Yang memporak-porandakan kehidupan manusia. Ingat tadi dari awal saya bilang, ketika manusia jatuh dalam dosa, iblis punya akses untuk masuk dalam dunia dan kehidupan manusia. Dan dia bisa memporak-porandakan, dia bisa melakukan perbuatan yang menghancurkan kehidupan manusia. Tapi ketika Yesus datang, dia mematahkan, membinasakan segala perbuatan iblis ini. Sehingga iblis tidak lagi punya kekuatan bagi orang yang percaya kepada dia. Iblis tidak bisa memporak-porandakan. Seharusnya Anda mempunyai kehidupan seperti ini. 1 Yohanes pasal 3, mari kita lihat ayat yang ke-7. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7. Perhatikan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-7 firman Tuhan bilang begini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Perhatikan kalimat terakhir ini. Untuk itulah anak Allah yaitu Yesus Kristus menyatakan dirinya di atas muka bumi ini supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. Kehadirannya di atas muka bumi ini dan melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan dia berkata, sudah selesai. It is finished. Semua perbuatan iblis selesai di atas kayu salib. Kutuk sudah dipatahkan. Penyakit-penyakit dia sudah tanggung. Kelemahan saudara dan saya dia tanggung. Selesai sudah. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, ayo kita harus tahu bahwa saudara iblis sebenarnya tidak punya kekuatan lagi sama kita. Kalau kita tidak memberi akses. Jangan kembali memberi akses. Makanya Paulus bilang jangan memberi kesempatan kepada iblis. Baik melalui pikiran, baik melalui perbuatan, baik melalui perkataan. No, jangan pernah kasih kesempatan. Karena dia akan masuk kembali. Yang keempat, apa yang terjadi? Ini menarik, ini yang saya suka, salah satu yang saya suka saudara. Ketika Yesus mati dari kayu salib, dia mereposisikan kembali saudara dan saya sebagai anak dan keluarga Bapa. Saudara dikembalikan pada tahap awal. Yaitu saudara seperti waktu Adam diciptakan. Adam itu adalah anak Allah. Kalau Anda baca dalam Lukas 3 ayat 38. Judulnya di Lukas 3 itu di awal adalah di dalam konteks ayat itu adalah silsilah Yesus. Di ayat 38 dikatakan bahwa anak Enos, anak Set, anak Adam. Terakhir Yesus itu punya silsilah di paling atas adalah anak Adam dan anak Allah. Adam adalah anak Allah. Jadi Allah menciptakan manusia Adam sebagai anaknya. Bukan cuma sebagai manusia biasa, tapi sebagai anaknya. Dan dia adalah Bapa. Dan di dalam satu keluarga. Jadi ketika dia mati dari kayu salib, dia memposisikan Anda ulang sebagai anak. Dan masuk dalam keluarga. Sehingga saudara dan saya tidak lagi menjadi yatim. Tapi saudara dan saya punya keluarga sekarang. Haleluya. Saudara tahu nggak saudara perbedaan mental yatim sama mental anak? Kalau Anda yang punya anak nggak pernah nanya besok makan apa, pakai baju apa, sekolah bisa terusin apa enggak dan sebagainya. Nggak pernah nanya.
Nggak pernah khawatir, nggak pernah pusing. Yang pusing orang tuanya. Menyediakan makan, menyediakan baju buat masa depannya. Betul apa enggak? Ya. Anak nggak usah pusing, dia serahkan masa depannya udah di tangan orang tuanya. Dia cuma hidup menjalani apa yang orang tuanya minta. Tapi beda dengan yatim yang nggak punya orang tua. Kalau dia nggak punya orang tua, dia nggak tahu hidup hari ini dia bisa terusin apa enggak. Bagaimana besok, bagaimana lusa, apalagi masa depan. Dia nggak tahu, dia nggak punya orang yang menjadi tumpuan buat hidupnya. Dia harus fight, dia harus bergumul dengan kekuatannya sendiri. Makanya dia bergumul dengan caranya, dia bergumul mungkin dia bisa menipu, dia melakukan yang salah demi dia bisa survive. Karena dia bukan anak. Itulah ketika manusia tanpa Kristus, tanpa Bapa, dia di dunia yang sudah dikutuk ini bumi, dia akan hidup seperti yatim. Tapi ketika Yesus mati dari kayu salib, Anda dikembalikan dalam posisi keluarga Allah. Dan Anda adalah anak. Bisa katakan amin? Makanya di dalam Galatia 4 ayat 6 dan 7 berkata, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Wow. Jadi saudara punya warisan. Warisan Anda adalah kerajaan surga. Makanya ketika Anda mati, kita kembali menerima warisan dia. Bahkan di bumi ini kita bisa disediakan apa yang Tuhan sediakan buat saudara. Jumat Agung adalah berita yang dahsyat. Di tengah-tengah wabah seperti sekarang ini. Anda mesti mengerti kuasa kematian Yesus di atas kayu salib memerdekakan kita. Yang setuju katakan amin. Yuk, saya mau ajak saudara untuk melihat statement ini. Kita katakan sama-sama. Bisa katakan sama-sama? Kita lihat statement berikut ini. Oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Kata kita boleh ganti dengan saya. Siap? 2, 3. Oleh bilur-bilurnya saya sudah disembuhkan. Yang kedua, oleh kematiannya kita menjadi hidup. Kata kita, Anda ganti dengan saya. Oke, ready? 2, 3. Oleh kematiannya kita, saya menjadi hidup. Anda tidak lagi mati tapi Anda hidup karena Anda sudah mengalami pertukaran. Oleh kematiannya saya jadi hidup. Oleh bilur-bilurnya saya disembuhkan. Telah disembuhkan. Yang ketiga, mari kita melihat. Penyalibannya mengalahkan setiap kutuk. 2, 3, katakan. Penyaliban Kristus mengalahkan setiap kutuk. Penyaliban Kristus mengalahkan setiap kutuk. Berarti tidak pernah ada lagi kutukan bagi orang yang percaya kepada dia. It is finished. Selesai. Yang terakhir, ayo kita katakan statement berikutnya. Darahnya telah menebus saya dengan harga penuh dan mahal. 2, 3, katakan. Darahnya telah menembus saya dengan harga penuh dan mahal. Anda sudah dibayar penuh, lunas. Enggak dicicil, lunas. Jadi setan tidak bisa klaim lagi miliknya. Karena Anda sudah dibeli oleh darah Yesus. Penuh, dibayar penuh, mahal. Saudara, kalau Anda melihat ini, Anda tidak lagi ada di dalam penghukuman, Anda tidak lagi dalam ada ikatan, Anda tidak lagi dalam kekalahan. Yang ada adalah kemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Itu yang dikatakan. Jadi saudara, sebagai kesimpulan saya mau katakan sama saudara beberapa hal. Jumat Agung bukan cuma sekedar ibadah untuk mengenang kematian Yesus. Bukan. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, Anda nggak perlu melakukan prosesi-prosesi orang yang di atas kayu salib. Nggak perlu. Nggak perlu lagi. Karena kita bukan cuma sekedar mengenang itu. Itu sudah lewat bro, sis, Bapak Ibu. It's all over. Tapi saudara, Jumat Agung sebenarnya lebih dari itu. Apa? Jumat Agung buat saya, buat saudara, buat kita orang percaya adalah deklarasi iman dan kemenangan. Coba katakan deklarasi iman, deklarasi kemenangan. Yes, deklarasi iman, deklarasi kemenangan atas kutuk, dosa, penyakit, dan maut. Deklarasi iman dan kemenangan atas kutuk, dosa, penyakit, maut. Kita sudah menang atas dosa, menang atas penyakit,
menang atas maut, menang atas kutuk. Kita harus percaya itu, tidak ada lagi yang bisa menahan kita. We are free. Makanya ayat Alkitab berkata, jika anak Allah memerdekakan saudara, maka Anda sungguh-sungguh dimerdekakan. Sungguh-sungguh merdeka. Kita sudah merdeka. Oh haleluya. Katakan amin. Haleluya. Deklarasi iman, deklarasi kemenangan bukan cuma sekedar mengenang kematian. Nah. Kita harus hidup dalam kemenangan. Punya iman bahwa kutuk, dosa, penyakit, maut tidak lagi menguasai kita. Kita sudah merdeka di situ. Selain itu saya percaya Jumat Agung adalah terbukanya jalur hubungan langsung dengan Bapa. Makanya ketika dia mati di atas kayu salib, tirai bait suci terbelah dari atas sampai bawah. Sehingga tidak lagi ada yang menghalangi saudara untuk datang kepada Bapa. Jalur itu terbuka. Kalau dulu mungkin Anda tidak bisa datang karena dosa. Tapi sekarang dosa sudah ditanggungnya di atas kayu salib. Dan Anda dibukakan jalan buat saudara dan saya untuk bisa langsung berbicara kepada Bapa. Masuk pada takhta kasih karunia Allah. Haleluya. Anda punya direct access. Akses langsung ke surga. Langsung kepada sumbernya. Langsung kepada sumber hidup itu. Langsung kepada yang memberi hidup kepada saudara dan saya. Tidak akan ada kekurangan. Dan saya percaya di surga tidak pernah ada resesi. Saya percaya di surga tidak pernah ada goncangan ekonomi. Haleluya. Amin. Berikutnya saya percaya Jumat Agung adalah kepastian. Coba bilang kepastian. Yes. Kepastian akan apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang berada di dalam Kristus. Tidak akan ada lagi penghukuman. Enggak ada. Kalau Anda percaya dalam Tuhan, engkau di-cover dengan darahnya, engkau dilindungi dengan dia, tidak lagi ada penghukuman. Siapapun yang mencoba menghukum saudara dengan perkataan, penghinaan apapun, enggak ada saudara yang bisa menghukum saudara. Dan saya percaya Jumat Agung adalah titik awal kehidupan baru saudara. Saudara pernah enggak dalam sebuah game, kalau Anda main game, udah di tengah jalan, Anda mau main dari awal, ada tombol yang namanya reset. Di reset ulang. Sehingga Anda mau mulai lagi dari titik awal. Sadarkah kematian Yesus di atas kayu salib membuat perjalananmu yang sudah serba salah selama ini, sudah serba kalah hari ini, dia reset sebagai titik awal untuk berjalan dalam kemenangan bersama dengan dia. Haleluya. Kenapa? Karena Tuhan bilang sudah selesai. Jadi apa yang setan sudah lakukan sama hidupmu, di reset ulang. Dan Anda punya kehidupan baru bersama dengan dia. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oh haleluya. Hidupku baru. Dan saya percaya Jumat Agung bukan hanya sekedar ibadah yang mengenang kematian Yesus. Tapi merupakan sebuah deklarasi ketaatan. Sebuah tindakan ketaatan. Yang telah menghancurkan pemberontakan. Makanya sebelum dia di atas kayu salib di taman Getsemani. Dia berkata kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku. Tapi kehendakmu yang jadi. Berapa kali dia ngomong begitu? 3 kali. Kalau Anda perhatikan, Anda selidiki di Alkitab, 3 kali Yesus katakan demikian. Kalau boleh cawan ini berlalu padaku, bukan cuma sekali, 3 kali loh dia ngomong. Kenapa? Saya percaya. Manusia terdiri dari 3 bagian, tubuh, jiwa, dan roh. Total surrender. Total berserah, enggak sebagian-sebagian. Rohnya berserah kepada Tuhan, taat penuh sama Tuhan. Jiwanya taat penuh sama Tuhan. Fisiknya yang harus tanggung di atas kayu salib, taat penuh kepada Tuhan. Di saat itulah makanya setan yang memberontak dikalahkan. Ketaatan yang menghancurkan pemberontakan.
Saya percaya Jumat Agung bukan cuma sekedar perjamuan kudus. Bukan cuma sekedar mengenang kematian Yesus. No. Saya ulangi 5 hal ini. Deklarasi iman, deklarasi kemenangan atas dosa, penyakit, kutuk, maut. Tidak lagi berkuasa atas saudara. Bukan berarti Anda tidak bisa sakit. Tapi Anda bisa mengalami kesembuhan. Dan kalaupun Anda mati, Anda tahu penyakit itu tidak membawa Anda kepada maut. Tapi kepada kehidupan yang kekal. Hai sengat maut. Di mana sengat? Maut di mana sengat? Terbuka jalur. Hubungan langsung dengan surga. Dengan sumbernya. Dengan Bapa di surga. Tidak lagi yang bisa membatasi saudara. Itulah kematian Yesus di atas kayu salib. Dan satu kepastian buat saudara dan saya. Tidak lagi ada penghukuman. Anda harus percaya tidak lagi ada penghukuman bagi orang yang berada di dalam Dia. Dan saya percaya Jumat Agung adalah titik awal Anda di reset. Dari Anda punya perjalanan selama ini babak belur, hancur hidupmu. Di atas kayu salib Tuhan bilang sudah selesai, maka hidupmu di reset. Bukan di reset seperti apa, di reset untuk sesuatu yang baru. Dari titik sudah selesai inilah Anda bergerak maju. Anda seolah-olah dibawa kepada titik awal 0. Tapi di titik awal 0 itu adalah sudah selesai. Dibaharui untuk bergerak bersama dengan Dia. Saya percaya saudara, Jumat Agung adalah ketaatan yang menghancurkan pemberontakan. Titik awalmu adalah sudah selesai. Di sini hidupmu diawali, semua sudah di reset. Di sini titik awal, bergerak maju. Mengalami kemenangan. Makanya benar kata Paulus, kita lebih dari yang menang. Hari ini Anda harus ngerti. Satu ayat terakhir saya mau baca. Roma 8:19. Bilang begini, Roma 8:19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang yaitu Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang yaitu Yesus, semua orang saudara dan saya menjadi orang benar. Salib mengalahkan pemberontakan. Orang yang ngerti salib, orang yang mengerti kematian Yesus adalah orang yang mau belajar taat, tidak memberontak. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu, saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Saya tidak tahu pergumulan apa, ketakutan apa hari ini yang mencengkram Anda. Saya hanya mau ingatkan, maut tidak berkuasa. Penyakit tidak akan berkuasa. Dosa tidak akan berkuasa. Kalau engkau tidak mengizinkan. Semua orang pasti mati, yes. Tapi Anda tidak akan masuk kepada kematian kekal. Bisa saja penyakit membawa kita kepada kematian. Tapi kita tidak mati dalam kematian kekal. Kita mati dalam kehidupan yang kekal. Masuk dalam kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya oleh bilur-bilurnya telah disembuhkan. Akses untuk kesembuhan terbuka. Katakan amin. Akses untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Yang Tuhan sudah sediakan sejak awal manusia diciptakan. Tersedia kembali buat saudara dan saya. Artinya hidupmu bisa dipulihkan. Artinya keluargamu bisa dipulihkan. Artinya segala sesuatu yang engkau alami, lewati, sakit hati, luka bisa dipulihkan. Mari saya mau berdoa buat saudara. Anda boleh arahkan tanganmu, Anda angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa hari ini. Siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini, khotbah ini, pesan ini, biarlah di Jumat Agung ini mereka menyadari mereka sudah menang. Tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada ketakutan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan.
Hai maut, di mana sengatmu? Kami tidak lagi akan melewati kematian kekal, tapi kami akan melewati dan mengalami hidup kekal bersama dengan Engkau. Bersamamu memerintah. Tuhan, aku berdoa, siapapun hari ini yang sedang mengikuti ibadah ini melalui online, di tengah kehidupannya mungkin ada kegoncangan, ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, sakit penyakit. Mungkin ada rasa bersalah, rasa berdosa. Sepertinya dia tidak layak. Hari ini tidak ada satu manusia yang bisa melayakkan dirinya di hadapan Tuhan kalau tidak melalui Kristus. Hanya Tuhanlah yang membuat saudara layak. Anda dan saya, kita semua tidak ada yang layak. Tapi oleh darah Yesus, kematian yang membuat kita layak. Masuk bersama dengan kehidupan kekal bersama dengan Dia. Terima dengan imanmu, percaya saja. Saya tidak tahu ada berapa banyak di antara saudara yang sedang menyaksikan acara ini. Dan Anda berkata, Tuhan, hari ini aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan Engkau berkata, mungkin Anda selama ini menjadi orang Kristen, tapi Anda tidak mengerti arti kekristenan yang sebenarnya. Tapi hari ini matamu dibuka, hari ini hatimu terbuka. Dan Anda berkata, Tuhan, aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau hidup di dalam Engkau, mulai hari ini. Dan seterusnya. Kalau Anda orangnya, angkat tanganmu. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan, hari ini mereka yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka berkata, Tuhan, ini aku. Aku mau menjadi anak-Mu. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara mereka pun yang belum pernah mendengar pesan ini, mereka mau terima Tuhan sebagai Juru Selamat. Hari ini Tuhan, mereka mengangkat tangan dan aku berdoa juga untuk mereka. Supaya mereka bisa menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan kekal ada dalam hidup mereka. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada maut, tidak lagi ada dosa kutuk. Sudah selesai. Mari Tuhan jamah mereka. Biar hati mereka dipenuhi oleh Kristus. Mereka menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat mereka. Sebagai sumber satu-satunya dalam kehidupan mereka. Haleluya. Kalau ada di antara saudara yang hari ini dalam ketakutan, sakit, penyakit, kelemahan tubuhmu, fisikmu, hari ini engkau angkat tanganmu, saya mau berdoa buat saudara. Karena hari ini saya percaya Jumat Agung adalah deklarasi iman, deklarasi kemenangan. Atas setiap kelemahan yang Tuhan katakan sudah selesai. Aku berdoa Tuhan, mereka mengangkat tangan di hadapan-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu boleh tidak melihat mereka. Hamba-Mu boleh tidak berdekatan dengan mereka, tapi Roh Kudus hari ini ada pada mereka. Hadir di ruangan mereka, hadir di tempat mereka. Jamah mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah fisiknya Engkau kuatkan. Yang takut Engkau berikan kekuatan, penghiburan, keberanian. Rasa bersalah dilepaskan Tuhan. Sehingga mereka hidup dalam kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara saudara hari ini dalam keluarga yang berkata, Tuhan, keluarga kami porak-poranda. Kalau ada di antara saudara yang demikian, Anda tidak perlu malu bersama dengan keluargamu. Anda boleh berpegangan tangan. Saya mau berdoa. Ini adalah momen kesempatan. Untuk Anda boleh melihat keluargamu pun dipulihkan. Reset. Sudah selesai, sudah selesai. Start with the new. Start, mulai dengan brand new, sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang lama sudah berlalu. Tuhan, aku berdoa buat keluarga-keluarga yang ada. Dimanapun mereka berada, pulihkan keluarga mereka. Pulihkan. Kalau mereka hari-hari ini ada di dalam goncangan, di dalam rumah tangga mereka. Mereka ada di dalam kehancuran rumah tangga mereka. Tuhan, aku berdoa pulihkan. Mulai dari orang tua, anak, menantu, mertua. Tuhan, aku berdoa jamah keluarga mereka. Pulihkan. Karena Engkau mati untuk mereka. Mati untuk keluarga-keluarga karena Engkau datang sebagai tabib. Dan tabib mencari orang yang sakit. Tuhan, aku berdoa jamah mereka. Pulihkan keluarga-keluarga yang ada. Sehingga keluarga-keluarga mengalami kemenangan. Hari ini. In Jesus' name. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya kuasa kematian-Mu di atas kayu salib. Darah-Mu menyucikan setiap dosa kami. Merah seperti kirmisi. Engkau ubah putih seperti salju. Lembaran yang baru kami akan lewati dan masuki. Terima kasih Tuhan buat ibadah ini. Terima kasih Tuhan buat pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. God bless you.